Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrit. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai kalkulus lanjut. Ini ada sekitar 5 soal. Kalau gitu langsung saja ke pembahasannya. Tentukan transformasi Laplace dari fungsi berikut. Ini fungsinya yang pertama T kuadrat tambah TE pangkat min 2T plus 4 dan Ft sama dengan sin kuadrat 2T. Oke. Aku di sini akan membahas cara menemukannya saja ya, tidak melakukan analisis secara mendalam. Jadi kalau misalkan permintaan soalnya disuruh transformasi, ya sudah gitu ya, tanpa tanpa mengecek apakah dia convergent atau enggak ya. Oke. Dalam transformasi Laplace ini ya, bentuknya seperti ini, operatornya, operator L atau operator transformasi Laplace yang ditransformasikan adalah fungsi f kecilnya ini. Nah, ini sama dengan integral dari 0 menuju T hingga E pangkat min ST kali FT dt. Ya, nanti FT-nya itu didapat dari soalnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan transformasi Laplace ini, maka secara otomatis akan dilakukan pengintegralan. Tapi untuk mempersingkat waktu, nah silakan teman-teman ingat saja bentuk-bentuk dasar atau bentuk-bentuk fungsi elementer yang ada pada materi kalian ya. Nah, ini di sini ada fungsi ft-nya 1, maka transformasi Laplace-nya 1 per S. Dan seterusnya gitu ya. Nanti akan aku tunjukkan. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Untuk yang pertama, kita punya ft sama dengan T kuadrat plus TE pangkat min 2T plus 4. Oke, di sini kita akan melakukan transformasi Laplace gitu ya. Ft-nya seperti itu, atau aku langsung saja tulis Ft-nya. Langsung di sini tulisnya T kuadrat plus TE pangkat min 2T plus 4, ini minnya. Oke. Nah, di sini ada salah satu sifat operator Laplace bahwa dikatakan sebenarnya operator ini tuh merupakan operator linear. Jadi dia punya sifat linearitas ya. Jadi nanti kalau ada dua fungsi dalam Laplace ini bisa dipisahkan. Ini kayak gini ya. Ini kan ada 4 fungsi ya ada 3 fungsi lah ya. Nah, maka bisa dipisahkan seperti ini. Sehingga transformasi Laplace dari fungsi yang ini itu akan menjadi seperti ini. L dari T kuadrat, ya lihat ya, ini dipisahkan semuanya. Karena menurut sifat transformasi, sifat kelinearan. L terus TE pangkat min 2T ditambah L dari 4 ya. Nah, ingat di sini ada C1 dan C2, itu berarti konstanta ya. Konstanta atau angka yang tidak mengandung unsur T. Nah, di sini kan mengandung unsur T ya, berarti nanti C-nya itu 1 ya, di sini 1. Begitupun di sini, ini ada T, ini ada E, tapi juga ada pangkat T, berarti dia mengandung unsur T. Sehingga C2-nya juga 1. Nah, ini teman-teman bisa uraikan lagi, gitu ya. Nanti ini diuraikan lagi, supaya mendapatkan C-nya, gitu ya. Dikurung kurawal, T kuadrat, ditambah L dari TE pangkat min 2T. Nah, ini karena 4-nya tidak mengandung T, maka ini bisa dikeluarkan.
seperti C ini ya. Ini kan mulanya C-nya di dalam, tapi tiba-tiba di luar L-nya gitu ya. Kita bisa keluarkan 4-nya keluar ya, keluar L. Jadinya 4 L, fungsinya apa? Ya fungsinya 1. Kenapa? Karena 4 kali 1 kan 4 gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menggunakan transformasi Laplace yang ada pada tabel ini. Nah, makanya kalau misalkan mungkin ada cheat sheet, silakan kalian cetak aja yang ini gitu ya. Daripada susah-susah mengintegralkan, mending kalian udah dapat gitu ya bentuk fungsi elementernya atau fungsi transformasi Laplace elementernya ya. Nah, untuk T kuadrat itu masuknya berarti ke sini. T pangkat N. N-nya kan 2 ya. Maka rumusnya adalah, rumus Laplace-nya adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Berarti N faktorialnya 2 ya. 2 faktorial. 2 faktorial dibagi S. S-nya nggak ada di sini, berarti S sebagai tetapan saja atau variabel. Pangkat N plus 1. Pangkat N-nya kan 2 ya. 2 tambah 1. Begitupun yang ini. T E pangkat min 2T. Sebentar. Nah, yang ini kelihatannya ada 2 fungsi, teman-teman ya. Ada T dan E pangkat min 2T. Yang T sendiri berarti kan N-nya 1 di sini ya. 1 per S pangkat 1 tambah 1. Jadi, teman-teman harus tetap memanipulasi bentuk elementer ini. Oke, kita akan bahas sedikit tentang fungsinya. T E pangkat min 2T. Di T pangkat 1 kita punya N faktorial per S pangkat N plus 1. Sedangkan di E pangkat AT kita punya transformasinya 1 per S min A. Nah, ini transformasi variabelnya S ya. Nah, selanjutnya sebentar, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau misalkan dua fungsi ini digabung, ya, jadi kalau T pangkat N sama ditransformasikan, itu kan jadinya N faktorial per S pangkat N plus 1. Nah, jadi kalau digabungkan, T dikali E pangkat AT, ini misalkan pangkat N gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa hafal aja lah ya. Ini sama dengan yang atasnya kita ngikut yang T pangkat N faktorial. Yang bawahnya kita ngikut yang S min A. Tapi S min A-nya ngikut, pangkatnya ngikut yang ini. N plus 1. Begitu. Ya, nanti dapat seperti ini rumusnya. Rumus gampang ya. Jadi N faktorial per S min A pangkat N plus 1. Ini kalau ada dua fungsi yang seperti ini bentukannya. Ada T pangkat sesuatu, E pangkat AT gitu ya. Nah, di sini A-nya minus 2 gitu ya. A-nya minus 2. Sedangkan T-nya di sini pangkat 1. Berarti berdasarkan rumus ini ya, maka T kali E pangkat min 2T sama aja dengan pangkat 1 ya ini ya. Jadi 1 faktorial dibagi S dikurangi A-nya kan minus 2 ya ini. Minus 2 pangkat N-nya 1, berarti 1 tambah 1. Gitu ya. Jadinya 1 per, ini jadi plus ya. S plus 2 pangkat 2. Udah dapat 1 per S plus 2 pangkat 2. Teman-teman ini bisa jelaskan aja misalkan di kotretannya boleh ya. Tapi mungkin harus dimunculkan kenapa jadi seperti ini gitu. Nah, terus ini transformasi Laplace dari fungsi 1 adalah 1 per S. Berarti 4 dikali 1 per S. Sudah dapat teman-teman.
ini adalah bentuk fungsi transformasi Laplace-nya ya. Silakan diuraikan saja supaya lebih terlihat ya. Udah, gini aja udah cukup sebenarnya. Oke, yang kedua Ft sama dengan sin kuadrat 2T. Sin kuadrat 2T. Nah, sin kuadrat 2T. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menentukan transformasi linear dari sin kuadrat 2T ya. Sebenarnya ini udah ada, cuman ini untuk pangkat 1 aja sebenarnya ya. Omeganya di sini di soalnya 2 ya. Tapi bagaimana mengatasi kuadratnya? Mungkin teman-teman udah belajar waktu SMA mengenai sudut ganda ya, kalau tidak salah judulnya. Jadi kalau misalkan kita punya cos ya. Cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat 2T. 2 cos kuadrat T min 1. Atau sama saja dengan 1 min 2 sin kuadrat 2T. Nah, bentuk yang ini itu sama ya dengan bentuk yang ini ya. Nah, bagaimana bentuk ini kita akan coba untuk ya kita manipulasi lagi lah ya bentuknya supaya tidak ada pangkat. Nah, kita akan pindahkan yang ini min 2-nya ke kiri, yang cos 2 alfanya ke kanan, ke kanan, jadinya dibalik aja. Ini jadi positif dan begitu pun jadi negatif ya. Ini 2 alfa harusnya. Nah, ini belum mirip karena ada 2 di sini. Kita bagi kedua ruas dengan 2 supaya hilang 2-nya. 1 min cos 2 alfa per 2. Oke, ini kita bagi dengan 2 ya. Ini udah mirip. Ya ini udah mirip sebenarnya ya. Sebentar. Ini kenapa 2 harusnya... ini harusnya 1 min 2 sin kuadrat alfa ya, nggak ada 2. Nah, ini ya, salah. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos. Nah, ini silakan teman-teman cek ya. Waktu SMA dulu. Pasti ada yang kayak gini. Nah, masalahnya di sini yang sin kuadratnya itu omeganya 1. Padahal di sini 2 di rumusnya ya. Dan di soalnya juga 2 gitu. Nah, bagaimana memanipulasinya? Sebenarnya ini tinggal kasih kelipatan 2 saja sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ambil ininya 4, kan bermula dari cos 2 alfa ini kan. Jadi kalau aku kasih bagian ininya 4 ya. Apa namanya? Frekuensi kali ya. Nih 4 ya. Maka yang bagian dalamnya adalah per 2-nya dari ini. Berarti 4 bagi 2 ya 2 gitu ya. Juga 2T, 2 alfa. Nah, begitu pun ini 2 alfa, tapi ini jadinya 4 alfa. Ini 2 alfa, ini jadi 4 alfa. Nah, jadi rumusnya adalah sin kuadrat 2 alfa mirip sama dengan itu dan sama dengan 1 min cos 4 alfa per 2. Udah, kita ganti saja dengan bentuk fungsi yang seperti itu ya. Kita sesuaikan, ini kan alfa ya, berarti ini T per 2. Sekarang kita coba hapus dulu sebelah sininya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan transformasi Laplace-nya ya dari bentuk fungsi yang ini. Oke, sorry ya. Ini kita bisa bagi lagi sebenarnya. Kita akan coba untuk membagi masing-masing suku dengan 2 ya. Jadinya ini kan 1/2 min
cos 4T per 2. Kan bisa diginiin ya. Nah, jadi bentuk fungsi itu seperti itu. Setengah min cos 4T per 2. Nah, ini sesuai dengan bahasan tadi kita bisa dipisah. Karena ini berupa dua fungsi. Yaitu transformasi Laplace dari setengah dikurangi transformasi Laplace dari ini minnya udah keluar ya, jadi tinggal cos 4T per 2. Ingat, dalam transformasi Laplace dia berlaku sifat linearitas. Jadi kita bisa keluarkan nih yang tidak berhubungan dengan T. Contohnya ini, setengah kita keluarkan, sisa dalamnya 1 ya. Kenapa? Karena 1 kali setengah, setengah. Begitupun ini, yang tidak berhubungan dengan T adalah 1 per 2-nya ini, per 2-nya. Jadinya C-nya adalah 1 per 2. Ini transformasi Laplace-nya adalah cos 4T doang ya. Oke, setelah itu kita bisa menggunakan fungsi dasar ini, fungsi elementernya, 1 per S. Oke, berarti ini setengah dikali Laplace dari 1 adalah 1 per S. Selanjutnya, setengah dikali cos 4T. Oke, di sini ya, cos 4T, cos 4T. Di sini, cos omega T itu didefinisikan dalam transformasi Laplace adalah S per S kuadrat plus omega pangkat 2 ya. Jadi, cos 4T dengan 4-nya sebagai omega, ya, itu sama dengan S per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, omega kan 4 ya. Jadi, dikali 4 pangkat 2, 16. Plus 16. Udah dapat ini. Jadinya, S per S kuadrat plus 16. Selanjutnya kita coba untuk kaliin aja masing-masing. Seperti ini dan seperti itu. Ini kali 2 ya. 2 kali S kuadrat, 2 S kuadrat. 2 dikali 16, 32. Ini udah selesai teman-teman ya. Silakan kalian gabungkan saja, ini kali silang saja. Kalau mau seperti ini juga sudah cukup sepertinya ya. Udah beres gitu ya. Oke, itu untuk 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Ini untuk yang kedua. Kita akan menentukan transformasi Laplace inverse. Ini dari soalnya. L inverse dari 3S plus 7 per S kuadrat plus 2S min 15. Oke, mungkin aku akan kasih penjelasan sedikit mengenai inverse transformasi Laplace. Jadi kalau tadi teman-teman kita udah belajar mengenai transformasi Laplace, tapi di fungsi yang belum dibalikan ya. Misalkan ini ya, fungsinya adalah 1 sama dengan transformasi Laplace-nya adalah 1 per S. Nah, maka inverse dari transformasi Laplace, inverse dari transformasi Laplace adalah dari fungsi transformasinya 1 per S adalah 1. Ini sebenarnya tinggal dibalik saja teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya satu transformasi inverse Laplace Fs, F besar S, ya berarti dia mengandung S, maka inverse-nya adalah fungsi biasa yang berbasis atau terhadap T ya, variabelnya. Ini. Jadi kan awal kan dari T ke S ditransformasikan. Sekarang inverse-nya itu dari S ke T. Ini ya. Ini dari T ke S nih. Nah, kalau inverse-nya kebalikannya dari
dari S ke T, gitu ya. Oke, kita akan mengerjakannya langsung saja. Bentar, ini susah dihapus nih. Nah, kalau soal seperti ini lebih baik teman-teman lihat saja sebelah sininya gitu ya. Disesuaikan saja mana yang miripnya, gampangnya gitu ya. Jadi mungkin tabel ini itu sangat membantu banget gitu ya. Jadi kalau kalian dikasih cheat sheet mending mending tulis yang ini aja gitu ya, yang paling penting. Oke, kita akan menjawab yang pertama dulu ya. Ini fungsi transformasinya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau dilihat dari transformasi Laplace yang di kolom ini, yang di kolom L ini, yang membuat dia S kuadrat plus 2S min 15 itu apakah ada atau tidak? Tidak ada ya. Karena ini kan bentuknya dasar tentunya. Kalau dasar berarti ya layaknya ya basic gitu ya, fungsi basic. Ini kan fungsi yang udah diubah-ubah. Bisa jadi ini tuh dua fungsi dan sebagainya ya. Nah, tapi ini cuma satu fungsi saja, makanya disebut fungsi elementer atau fungsi basic. Nah, di sini tidak ada teman-teman ya yang mirip dengan S kuadrat ini. Sebenarnya ini ada nih. Kalau N-nya 1, dapatlah S kuadrat. Tapi munculnya 2S min 15 itu dari mana? Itu ya yang bingung. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan pecahan parsial gitu ya. Jadi pecahannya itu dipecah lagi gitu. Jadi bentuknya kayak gini. 3S plus 7 per S kuadrat plus 2S min 15. Nah, ini silakan untuk melakukan pecahan parsial, yaitu dengan tujuan supaya kuadratnya itu menjadi satu semua. S pangkat 1 ya. Jadi tunggal semua. Jadinya kayak gini. S min A ya. Nah, gimana cara melakukannya? Nah, ini kan kalian tinggal memfaktorkan yang bawahnya saja sih sebenarnya. S kuadrat plus 2S min 15 ini silakan bagi kalian yang kayaknya pada bisa sebenarnya memfaktorkan, yang agak susah untuk memfaktorkan silakan pelajari aja dulu ya. Nah, ini yang dijumlahkan menghasilkan 2 dan ketika dikalikan menghasilkan 15, yaitu plus 5 dan min 3 ya. Kenapa? Karena 5 min 3 2 positif dan 5 kali min 3 15 negatif ya. Dapat faktornya seperti ini. Berarti yang bawahnya 3S plus 7 per S plus 5 S min 3 gitu ya. Nah, sekarang kita akan pecah. Ini udah pangkat 1 semua nih. Kita akan pecah menjadi S plus 5. Misalkan di sini tambah saja S min 3. Gitu ya. Atau mungkin aku kasih kurang saja ya. Bebas, ini mau apapun bebas ya. Mau tambah, mau kurang bebas saja. S min 3. Atau tambah aja lah ya. S min 3. Oke. Yang atasnya aku kasih A dan B. Ini supaya apa? Supaya kita mengetahui pembilangnya ya, yang ini ya. Dari menyesuaikan yang atas ini. Jadi nanti disesuaikan. Oke. Kita kali silang seperti biasa. S min 3 kali A jadinya AS min 3A. Begitupun ini kalikan jadinya BS plus 5B. Nah, ini yang bawahnya tentunya udah sama ya. S plus 5 kali S min 3. Udah sama nih. Nah, sekarang yang atasnya. Apakah sama atau tidak? Di sini ada variabel S dan yang tidak punya variabel. Maka kita akan pisahkan. Yang punya variabel S kita pisahkan. Ini S kita keluarkan. Jadinya yang dalamnya A. Begitupun ini ada S juga. Yang dalamnya B ya. Tambah B.
Yang tidak mengandung S ada min 3A dan juga plus 5B. Yang bawahnya tetap sama ya. Nah, kita akan sesuaikan. Jadi yang di sini koefisien S adalah A plus B. Tapi di sini 3, ya kita sesuaikan. Berarti A plus B-nya harus 3. A plus B-nya harus 3. Begitupun ini, yang tidak mengandung S adalah min 3A plus 5B. Ini ya, tidak mengandung S. Di fungsi yang sebenarnya itu yang tidak mengandung S adalah 7, berarti sama dengan 7 ya ini. Setelah itu kalian tinggal ya tentuin aja gitu ya dengan menggunakan kalian udah belajar tentang ale dan sebagainya gitu ya untuk menentukan solusi persamaan. Kita kalikan 3 yang atas, kita kalikan 3 juga, ini kali 3 jadi 9. Terus kita jumlahkan supaya yang A-nya hilang, ini coret-coret. 3B tambah 5B jadinya 9B. 8B ya. 8B. 9 tambah 7, 16. Lalu ini kita bagi aja, jadi B-nya dapat ya 2. Nah, kalau B-nya dapat 2, berarti kita punya minus 3A plus 5B, B-nya udah dapat 2, sama dengan 7. Yang ini ya, aku pakai yang persamaan kedua. Min 3A plus, berapa ini? 7 ya? Ini 2 ya? Oke, 10 sama dengan 7. Min 3A, 10-nya kita pindahin ke kanan, jadinya 7 kurang 10, sama dengan min 3. Sehingga min 3A sama dengan min 3, A-nya adalah 1. Nah, jadi A1, B-nya 2. Sehingga pemisahannya itu menjadi, berapa tadi? 1 dan 2 ya? 1 dan 2 ya. 1 per S plus 5 ditambah B-nya 2 ya? Aku lupa ingatan nih. Ya, 2 per S min 3. Jadi bentuk dari transformasi Laplace ini, bentuk pemecahannya menjadi 1 per S plus 5 plus 2 per S min 3. Nah, ingat, begitupun operator inverse itu bersifat linearitas. Jadi, sifatnya sama dengan transformasi Laplace yang pada umumnya ya, yang ini ya. Inverse juga punya sifat yang sama. Oke, kita pisahkan. Ini jadinya 1 per S plus 5 ditambah S. Salah lambang. Laplace 2 per S min 3. Ingat, di sini yang mengandung, kan tadi tuh yang kita pelajari itu kalau yang mengandung T, kalau yang tidak mengandung T kita bisa keluarkan. Tapi kalau di inverse, berarti yang tidak mengandung S itu akan dikeluarkan. Ya, sebagai C ya di sini ya. Nah ini, kita keluarkan C1-nya keluar nih, keluar dari L. Berarti di sini kan nggak ada ya, cuman 1 doang di sini harusnya. Cuma biasanya kita nggak tulis. Nah, di sini ada nih 2, kita keluarkan dari L-nya. Jadinya kan ini ya 1 per S min 3. Udah, ini gampang teman-teman. Udah bentuk basic banget, udah bentuk elementer banget. Tinggal membalikan saja. 1 per S plus 5, kita lihat. Nah, ini pakai yang ini ya. 1 per S min A. Berarti A di sini berapa? Ya, A di sini harusnya sama dengan min 5. Kenapa min 5? Karena dari sini, ini kan bentuknya 1 per S min A. S min A. A-nya kita ganti dengan min 5. Min 5. Jadi kan 1 per S plus 5. Sama kan? Nah, bentuknya sama kan? Dengan bentuk yang si soalnya ini. Nah, otomatis A-nya sama dengan 5. Min 5. Kita balikan bentuk fungsinya ke T. Nah, ini apa ya? Ini A ya? E pangkat AT. Oke. Jadinya bentuk bentuk inverse-nya dari transformasi Laplace adalah untuk 1 per S plus 5
E pangkat A T. A-nya min 5, T-nya sebagai variabel pembalik saja, gitu ya. Nah, begitupun ini ada 2, kita tetapkan saja. Tapi untuk transformasi Laplace-nya 1/S-3 kita balikan. Nah, berarti di sini A-nya berapa? Ya, A-nya 3. Ya, A-nya 3. Nah, karena A-nya 3, kita balikan ke fungsi biasa. E pangkat AT. Jadinya E pangkat 3T. Begitu, teman-teman ya. Jadi, bentuk fungsi awalnya harusnya adalah E pangkat min 5T. 5 ya, betulnya. Plus 2E pangkat 3T. Begitu. Jawabannya. Nggak ada pilihannya ya. Ya, inilah ya pembahasannya. Dan jawabannya juga. Oke, itu untuk soal pertama, sangat panjang. Dan kita akan lanjut ke soal yang B-nya. Oke, aku coba untuk pindahkan. Bentar ya. Ke sini. Nah, karena kita udah tahu konsepnya ya. Oke, kita akan lakukan hal serupa seperti tadi ya. Kita akan pisahkan setiap pecahannya gitu ya. Kita tulis dulu yang bawahnya S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S. Kalau ada S semua, berarti S-nya bisa kita keluarkan. S kuadrat plus 3S, sisa ini ya, plus 2. Nah, ini kita bisa bentuk lagi menjadi S bilangan, dua bilangan kalau dijumlahkan 3, kalau dikalikan 2. Ya berarti plus 3 dan 1. Gitu ya. Plus 3 dan 1. Kenapa? Sorry. 2 ya, 2 dan 1. Kenapa? Karena 2 tambah 1, 3. 2 kali 1, 2. Gitu ya. Gitu aja lah ininya, logiknya. Oke, sekarang kita akan melakukan pemisahan dari bentuk ini. Berarti di sini S ditambah S plus 2 ditambah S plus 1. Di sininya A, B, C. Gitu ya. Kita akan kali silangkan dulu yang sebelah sininya. Ya, sebelah sini. Mungkin agak ribet ya karena dia S pangkat 3. Oke. AS plus 2A, aku langsung aja. S kali B, SB atau BS ya. BS saja. Yang bawahnya tentunya S plus 2. Plus C per S plus 1. Selanjutnya, ini kita kalikan. Jadinya AS plus 2A plus BS kali S plus 1. Aduh, ini kurang ya. C-nya ibu aja lah ya. S C kali S plus 2. Ini semoga nggak pusing ya. Per S plus 2, S plus 1. Oke, untuk yang bawahnya udah sama ya. S plus 2, S plus 1 nih. Nah, jadi kita akan sesuaikan yang atasnya. Yaitu yang mengandung S doang dan yang tidak mengandung S. Oke, kita akan gabungkan. Tapi sebelum itu, aku coba untuk uraikan saja dulu ya, supaya nggak bingung. Ini takutnya ketabrak ya. Nggak apa-apa. Coba di sini. S kali AS kuadrat. S kali AS sama dengan AS kuadrat. Ini ya. Terus S kali 2A jadinya 2AS. Terus S kali BS jadinya BS kuadrat. 1 kali AS jadinya AS doang. 1 kali 2A jadinya 2A doang. Ditambah ya. 1 kali BS jadinya BS doang. Begitupun yang C. Ini bisa kita gabung aja CS ya. Jadi CS kali S jadinya CS kuadrat. CS kali 2 jadinya 2CS. Pernya aku nggak usah ini ya, nggak usah aku tulisin karena bakal panjang. Oke.
kita akan uraikan yang atasnya. Yang S kuadrat berarti kita gabung aja dulu S kuadrat. Yang mengandung S kuadrat kan A ditambah B ditambah C ya. Yang mengandung S aja adalah ini ya. Berarti 2A. Ini berarti A doang. Terus kemudian ini 2C. Dan yang udah ya, udah habis ya. Yang tidak mengandung S adalah ini coret dulu ya supaya gak pusing. Ini ya, yang tidak mengandung C, yang tidak mengandung S ada ini S ya, bukan 5 ya. Ada 2A, ada BC, udah ya. Ada 2A plus BC, iya. Nah, di sini yang atasnya adalah 2S min 4, tidak ada S kuadrat. Tapi tidak masalah, 2S min 4. Kita akan samakan dengan ini. Nah, ini 2S min 4 itu kita bisa manipulasi menjadi 0S kuadrat plus 2S min 4. Ini kan sama aja dengan 2S min 4 ya. Jadi kita anggap koefisien dari S kuadratnya itu 0. Berarti kita akan menyesuaikan A plus B plus C-nya itu sama dengan 0. Itu ya. C sama dengan 0. Begitupun yang ini. Nah, ini kita gabung aja 2A tambah A jadinya 3A ya. Jadi 3A tambah 2C. 3A tambah 2C sama dengan S. S-nya adalah 2 ya. Begitupun yang tidak mengandung S, yaitu 2A plus BC. 2A plus BC sama dengan minus 4. Nah, ini masalahnya. Ada B dan C ya. Ada perkalian B dan C. Kok ada perkalian B dan C ya? Kok aneh ya? Kok tiba-tiba ada B dan C dikaliin? Padahal kan misah nih. Ada yang salah nih. Ini bukan BC nih harusnya. Bentar ya. Aku cari kesalahannya. CS. Bentar. AS kuadrat betul 2AS. BS kuadrat plus AS, oke. Plus 2A, oke. BS ini, guys. Jadi itu BS ya. Berarti termasuk pada S ya. Nah, berarti di sini nih kita masukin S-nya di sini. Berarti di sini B ya. Oke, sorry ya, ini ada yang salah. Jadinya yang ini gak ada. Jadi di sini 2 yang tidak mengandung S. Ntar aku cek lagi. Yang tidak mengandung S adalah ya 2A doang ya. Oke, berarti ini 2A sama dengan min 4. Terus yang ada B tadi itu yang di S-nya ya, berarti di sini S. Oke, aku coba hapus dulu ya. 3A plus 2C plus B sama dengan minus 2 ya. Nah, ini berarti kita udah tahu nih yang bagian bawahnya untuk A-nya. Kita bagi dengan 2, jadinya minus 2 ya, si A-nya. Kalau A minus 2, berarti persamaan ini bisa diubah menjadi minus 2 plus B plus C sama dengan 0. Begitupun ini. A-nya minus 2 kali 3, minus 6, plus 2C plus B sama dengan 0. Nah, ini kita kurangkan supaya untuk menghilangkan B-nya ya. Bebas aja sih sebenarnya. Mau menghilangkan C, mau menghilangkan B sama aja. Coret-coret. Jadinya min 2 dikurangi minus 6. Jadinya kan min 2 ditambah 6 ya, jadinya 4. Ini coret. C min 2C, ya min C. Gitu ya. C dikurangi 2C, min C. Kalau 0, C-nya 4 dapat. Kalau C-nya 4, ya. Ini kan dia pakai ini ya.
Minus 2 plus B plus C. C-nya 4. Berarti B-nya 4 kurang 2, 2. Pindahin ke kanan jadinya minus 2. Ya, dapat minus 2, minus 2, dan 4. ABC-nya berturut-turut minus 2, minus 2, 4. Minus 2, minus 2, 4. Oke, berarti bentuk fungsi yang ini, yang bagian dalamnya dari bentuk inverse-nya adalah, lupa lagi tadi. Minus 2, minus 2, 4. Minus 2 per S, terus minus 2 per S plus 2. Oke, aku cross-check lagi, takut salah ya. Benar ya, 4. Plus 4 per S plus 1. Oke. Udah beres. Kalau gini tinggal dipisah-pisah saja, teman-teman. Ini inverse is minus 2 per S. Dikurang aja langsung. Inverse 2 per S plus 2. Ini Laplace. Aduh, inilah ya. Semoga ngerti ya. Oke, ini kita bisa pisah. Minus 2-nya kita bisa pindahin keluar karena dia tidak mengandung S. Minus 2. Transformasi Laplace. Minus 1. Jadinya ini kan 1 per S. Terus ini kita pindahin 2-nya jadinya minus 2 lagi. Gini. Ini 1 per S plus 2. Yang terakhir kita pindahin 4-nya. 4 Laplace 1 per S plus 1 ya. Oke. Ini udah beres, teman-teman. Tinggal disesuaikan saja. 1 per S. Oke, kita lihat 1 per S itu yang mana? 1 per S itu 1 ya, kalau dibalik. Nah, ini ke siniin ya. Jadi ini kali 1 aja. Dikurangi 2, transformasi Laplace-nya di dalam nih. 2-nya misah. 1 per S plus 2. Berarti kita pakai yang ini. 1 per S min A. Berarti A-nya 2 ya. A-nya min 2. Berarti jadinya E pangkat min 2T. E pangkat min 2T. Yang terakhir, plus 4. Ini 1 per S plus 1. Berarti A-nya min 1. Jadinya E pangkat min T. Udah dapat jadinya fungsinya minus 2. Minus 2E pangkat 2T plus 4E pangkat min T. Udah selesai. Jadi jawabannya seperti itu ya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 3. Ini mengenai masalah nilai awal ya. Oke, tentukan solusi persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Ini dipelajari waktu PDP ya, atau persamaan diferensial parsial, atau PDB ya. Masalah nilai awal tuh ya antara dua itu lah ya. Nah, ini ternyata udah dipelajari ya di transformasi Laplace. Kalau setahu aku di semester aku nggak ada gitu ya. Cuman oke, nggak masalah ya, karena mungkin kalian belum belajar tentang PDP atau PDB-nya. Oke. Nah, di sini kita punya bentuk turunan pertama dari ini ya, dari suatu fungsi transformasi Laplace seperti ini. Nah, atau suatu fungsi dengan turunan ke n itu ditransformasi Laplace-kan, itu akan menjadi seperti ini. Tapi mungkin ini agak sedikit membingungkan teman-teman ya. Jadi mungkin kita akan mengikuti yang bawah saja. Nah, lihat ya. Di transformasi turunan ini, transformasi Laplace diturunkan ini, ketika diturunkan satu kali, maka hasilnya tidak diturunkan. Fungsi biasa seperti ini. Berarti,
ya, kita punya sebuah fungsi yang seperti itu. Ini L-nya L Laplace ya, L yang ini yang sebelumnya kita pelajari. Ini berarti kita masukkan fungsi yang seperti ini di sini ya. Nah, tapi kita akan kekirikan semua bentuk fungsinya sehingga yang kanan itu harus sama dengan 0 ya. Nah, jadinya ini Y double aksen, ini berarti turunan kedua ya. T min 4 Y aksen T plus 3 YT pindahin ke kiri jadinya min 4 E pangkat 2T. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya. S Laplace Ft min F0. Berarti kita akan punya bentuknya seperti ini. Oke. Bentar ya. Atau mungkin kalian bisa pisahkan aja. Karena kan ini punya sifat linearitas ya. Jadi kalian bisa pisahkan saja menjadi beberapa transformasi Laplace ya. Y double aksen T dikurangi 4, ini langsung keluar ya si C-nya. Jadi yang dalamnya itu sisa Laplace-nya aja. Laplace Y aksen T. Ingat ini letak-letaknya. Lalu 3-nya kita keluarin dari L. Lalu ininya YT. Lalu yang terakhir adalah keluarin 4-nya. Minus 4-nya. Lalu seperti ini dan seperti itu ya. Oke, yang ini Y double aksen kita bisa menggunakan bentuk ini ya, yang aku bilang tadi. Jadinya aku kasih apa ya, warna mungkin ya. Tapi takutnya bolak-balik. Gak apa-apa. Semoga gak bingung ya. S, berarti di sini S. Ini L-nya Laplace. Ini untuk yang ini ya. Tapi di sini double aksen, berarti di sininya harus aksen teman-teman ya. Karena ingat ya, kalau ini Laplace-nya berupa turunan pertama, maka di bentuk yang lainnya itu kan akan sama dengan bentuk fungsi biasa yang tidak ada turunannya. Gitu ya. Jadi itu berkurang satu turunannya. Jadi kalau di sini turunan kedua, maka ya di sini turunan pertama gitu si F-nya. Maka kalau di sininya Y double aksen, maka yang sebelah sininya Y aksen aja. Angkat 1 saja ya. Setelah itu dikurangi F. Ingat di sini juga sama ya, F aksen 0. F aksen 0. Oke, berarti karena di sini menggunakan Y, kita akan menggunakan Y supaya konsisten. Y aksen 0. Oke, kita kasih. Mungkin kotaknya agak beda ya, supaya kelihatan nih yang mana yang sedang dilakukan perubahan. Selanjutnya untuk yang ini kotaknya mungkin hijau saja. Oke. Y aksen T berarti S-nya tetap ada. Sorry. Di sini kan turunan pertama S-nya kan pangkat 1 ya. Berarti di sini turunan kedua S-nya juga harus mengikuti pangkat 2 ya. Oke, sorry ya, ini ada kesalahan. Pangkat 2. Karena kan rumus untuk turunan ke N-nya seperti ini kan. Kalau diturunkan sebanyak N, maka S-nya pangkat N. Berarti kalau diturunkan sebanyak 2, maka turunannya harus S-nya harus 2 pangkat 2. Oke, ini min 4 Y aksen T-nya kita bisa ubah jadi kayak gini. Karena ini udah turunan pertama. S-nya pangkat 1. Laplace-nya YT doang ya. YT dikurangi Y0 ya.
Oke. Selanjutnya 3 ini, yang nomor 3. 3 Laplace, aku kasih kuning saja kurungnya. Mana tadi ya? Ini ya. YT. Kalau YT ditransformasikan nggak bisa ya. Karena itu yang akan kita jawab pertanyaannya. Berapa sih transformasi Laplace dari YT-nya? Kan kita mau menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Maka kita harus tahu nih YT-nya itu bentuknya itu seperti apa. Maka transformasi Laplace dari YT kita tetapkan saja seperti ini. Gitu ya. Berarti ini berarti gak usah pakai kurung ya. Langsung saja seperti ini YT. Nah, selanjutnya untuk E pangkat berapa tadi? Ini ya, E pangkat 2T ada min 4 di sana. Kita transformasi Laplace kan ada ya, udah ada di bentuk elementernya, yaitu ini E pangkat AT. A-nya berarti di sini berposisi sebagai 2. Berarti kalau kita transformasikan secara Laplace, jadinya 1 per A-nya 2 ya tadi. S min 2. Jadinya kali 1 per S min 2. Begitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menguraikan yang merahnya. Ya. Ini merah ya. Ini yang merahnya dengan perulangan yang sama. Ya. Nah, yang ini. Ini kan transformasi Laplace dari turunan pertama kan ini. SL sekian. Ini ya. SL sekian dan terima kasih ini ya. Berarti yang transformasi Laplace dari Y aksen T yang ini. Dari menggunakan rumus yang ini, kita punya bentuknya menjadi lebih luas lagi ya. Yaitu S. Nah, berarti kan ini turunan pertama, berarti S-nya juga pangkat 1 ya. S dari transformasi Laplace YT berkurang 1 pangkatnya turunannya dikurangi Y0. Oke. Selanjutnya ini tetap dikurangi Y aksen 0. Ini tanda kurung merahnya. Selanjutnya untuk yang hijau kita kalikan saja ke dalam ya. Min 4-nya. Jadi min 4 S Laplace YT. Aku lagi ngerjain yang ini ya. Yang hijau. Ditambah, ini kan min kali min kan jadinya positif ya. Tambah 4 Y0. Ini ada plus 3 Laplace YT dikurangi 4 per S min 2. Nah, ini itu harus sama dengan 0 ya, karena nilai awalnya L0-nya itu sama dengan 0. Jadi sebelah kanannya harus 0. Oke, selanjutnya kita uraikan lagi untuk yang ini. Kita kalikan ke dalam si S-nya ya, S kuadratnya. S kuadrat kali S jadinya S pangkat 3. Laplace-nya tetap dipakai. YT lalu S kuadrat min Y0. Yang ini enggak masuk ya di S kuadratnya. Jadi tetapkan Y aksen 0. Nah ini minus 4S Laplace YT ditambah 4Y0 ditambah 3 Laplace YT minus 4 per S min 2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan
yang akan kita jawab yaitu transformasi Laplace dari YT-nya, supaya kita bisa menemukan YT-nya atau solusinya itu seperti apa ya. Yang mengandung Laplace YT apa aja? Yaitu yang pertama S pangkat 3, yang kedua ini ada nih, berarti min 4S, yang ketiga ini YT juga ya ini ya. Ini YT ya, plus 3 doang. Udah, berarti yang udah kesebut ini dan itu ya, takutnya kelewat. Selebihnya silakan tulis aja sisanya ya, S min S kuadrat Y0 min Y aksen 0 ini ya, plus 4 kali Y0 ini min 4 per S min 2 sama dengan 0. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita tulis kembali seperti ini dan seperti itu. Lalu kita masukkan nilai awalnya ya. Min S kuadrat ini Y0. Y0 di soalnya berapa? Ada Y0 dan Y aksen 0 ya. Y0-nya min 1 di soal dan Y aksen 0-nya 3. Min 1 dan 3 ya. Min 1 dan 3. Berarti S kuadrat dikali min 1 jadinya plus S kuadrat. Terus ininya min 3 ya. Y aksennya. Terus Y0-nya tadi min 1 jadinya min 4. Sisanya ya tulis saja ya. Oke, selanjutnya kita akan ke ataskan atau ke kirikan ya. Ke atasin aja lah. Oke, sebentar. Coba untuk copy. Nah, ini. Bentar. Oke. Ini aku tutup aja dulu ya. Oke, ini bentuk yang terakhir tadi kita. Kita tulis lagi, cuman yang ini jadi di kiri semua, jadi di kanan semua ya. Supaya kita dapat ininya. Transformasi Laplace-nya. YT atau langsung aja lah ya. Oke, ini ke kananin. Ya. Ke kananin. Ini kan jadi 7 ya. Min 3 kurang 4. Jadinya minus 7. Yang ini jadi minus S kuadrat ketika pindah ke kanan. Ini jadi plus 7. Ini jadi, ini min 4 ya. Min 4 per S min 2. Ntar, gue lihat dulu. Ya, min 4 per S min 2 ya. Jadinya plus 4 per S min 2. Nah ini udah dapatkan ketika dibagi dengan S pangkat 3 min 4S plus 3 kedua ruas. Jadi dapatlah S pangkat 3 min 4S plus 3. Dapat transformasi Laplace-nya dari YT adalah ini. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman ya. Nah, seperti pada bahasan kita sebelumnya, untuk mendapatkan fungsi atau untuk mendapatkan solusinya, maka solusi tersebut harus berupa fungsi awal yang merupakan variabelnya T, bukan S. Ini kan transformasinya. Maka kita bisa menggunakan inverse. Ya, inverse transformasi Laplace. Jadi kita inversekan sehingga kita punya YT-nya. YT dari L inverse min S kuadrat plus 7 plus 4 per S min 2 per S pangkat 3 min 4S plus 3. Nah, ini pekerjaan yang sangat banyak, teman-teman ya. Nah, ini silakan kalian uraikan lagi seperti sebelumnya. Jadi kayak apa ya?
Atau mungkin kalian coba untuk uraikan yang sini, terus kalikan ke bawah. Jadi ini tuh diuraikan menjadi yang tadi. Misalkan S min sekian, ditambah S min sekian, dan seterusnya. Ini misalkan A, B, lalu C gitu ya. Lalu tentukan A, B, C-nya berapa. Nah, ini pakai yang itu. Nanti dapat solusinya adalah fungsi berupa T. Gitu ya. Ini solusinya itu fungsi yang mengandung T, bukan S ini ya. Ini belum selesai teman-teman ya. Yang ini adalah tahapan inverse-nya. Silakan kalian coba ya. Karena ini aku ada agak malam ya ini kontennya, jadi mungkin aku lewat aja dan kalian bisa hitung secara mandiri ya. Aku akan lanjut ke soal nomor 4. Oke, selanjutnya untuk nomor 4 kita akan menghitung integral menggunakan fungsi gamma. Nah, ini untuk pendahuluannya. Kalau fungsi gamma itu kan dilambangkan sebagai ini. P plus 1 sama dengan integral 0 sampai menuju hingga X pangkat P E pangkat min X dx. Dengan P-nya lebih besar dari min 1. Oke, di sini aku gak akan membahas tentang kekonvergenannya, kewujudannya, kekontinuitasannya ya. Nah, itu jadi aku gak akan ngebahas ke ranah sananya, tapi aku akan ngebahas caranya saja ya. Nah, dan mungkin untuk soal-soal seperti ini seharusnya itu tidak analisis ya, tidak memerlukan analisis karena sudah ditentukan kekonvergenan dari pembuat soalnya seharusnya ya. Oke, untuk yang pertama kita akan menghitung integral dari X pangkat 4 E min 3X kuadrat dx. Kalau melihat dari bentuk yang ini kan posisi P-nya kan 4 ya. 4, tapi di sininya E pangkat min X, bukan E pangkat min 3X kuadrat. Oke. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan bentuk lain dari fungsi gamma. Ini ya. Gamma N sama dengan integral 0 menuju hingga E pangkat min X kali X pangkat min pangkat N min 1 dx. Nah, ini caranya dengan substitusi. Terus kita akan menghasilkan bentuk gamma yang lain yang seperti ini, yang ada pangkat 2-nya. Begitupun kalau dia pangkat 3, silakan sesuaikan dengan cara mensubstitusikannya ya. Oke, di sini bentuk fungsi gamanya, aku akan mulai. Ini kan aku akan sesuaikan ya dengan yang ini. Mungkin aku akan kotret saja di bawah ya. Ini bentuk fungsi gamanya. Perhatikan ya. Fungsi gamma N sama dengan integral dari 0 menuju hingga E pangkat min X X pangkat N min 1 dx. Ini mau pakai yang ini, mau pakai yang atas juga sama aja lah ya. Aku pakai yang ini aja. Nah, di sini E-nya dalam soal itu pangkat min 3X kuadrat. Maka kalian bisa mensubstitusi X-nya sama dengan 3Y kuadrat. Kenapa? Karena itu akan memunculkan 3 di sini dan Y kuadrat atau X kuadrat di sini. Ya. Nah, maka ketika kita turunkan dx sama dengan terhadap Y 6Y dy. Sehingga untuk X, ini kan untuk X ya, terhadap diferensiasi X. Kalau X sama dengan 0, berarti untuk Y-nya kita masukin ke sini 0 juga ya. Jadi kalau X-nya juga hingga ya ini ya, maka Y-nya
Kalau X-nya tak hingga, ya Y-nya juga tak hingga pasti. Maka integralnya juga sama 0 menuju tak hingga. Pangkat X-nya kita ganti dengan 3Y. Min 3Y kuadrat X pangkat, bukan X. Tapi X-nya kita ganti dengan 3Y. 3Y kuadrat pangkat N-1. Oke. DX-nya kita ganti dengan 6Y DY. 6Y DY. Selanjutnya kita rapiin aja. Yang tidak mengandung Y ini 6. Jangan dulu ya. Pangkat min 3Y kuadrat. Ininya bisa dikeluarkan jadinya 3. Sebentar. Perlu ini enggak? N-nya tetap ada kan ya? Oke, tetap ada N-nya. Jadi yang ini, kan ini X-nya gak ada 3-nya ya. Jadi 3-nya kita keluarin. 3 pangkat N min 1. Begitupun Y-nya kita keluarin. Y pangkat 2 N min 1. Ingat ya sifat eksponen ini. Ini 6Y DY. Kita keluarin yang tidak mengandung Y. Yang pertama 3 pangkat N min 1. Yang kedua 6 aja. Integralkan 0 menuju tak hingga pangkat min 3Y kuadrat. Lalu Y pangkat 2N min 1 Y DY. Nah ini, yang Y ini kita bisa kalikan dengan Y di sini ya. Ingat dalam eksponen, kalau kita punya A pangkat N sama A dikali dengan A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N ya. Maka ketika dikalikan Y dengan Y yang ini, hasilnya adalah ini ditambah gitu, ditambah 1 karena kan ini pangkatnya 1 ya, DY. Sehingga kita punya 3 pangkat N min 1 kali 6, 0 menuju tak hingga pangkat min 3Y kuadrat. Ini kan jadinya 2N ya, 2N min 2 ya. Tapi karena di sini ada 1, jadinya Y pangkat 2N min 2 tambah 1 min 1. Min 1 ya. DY. Udah dapat ini bentuk fungsi gamma yang udah kita substitusi dan manipulasi. Mungkin aku akan pindahin ke atas dulu ya supaya lebih enak. Nah, ini bentuk fungsi gamanya. Oke, seperti ini mungkin aku kasih tempat di sini ya. Oke, semoga nggak pusing. Nah, ini udah kita dapatkan. Ini adalah fungsi gamma terhadap N tentunya. Dan apa yang bisa kita kerjakan untuk yang A, kita sesuaikan aja. Di sini ada Y, berarti kan harusnya X. Udah kita ganti aja dengan X, bisa. Tinggal ganti aja dengan X. Karena sebenarnya ini ubah dummy aja ya. Nah, kita tinggal ganti aja dengan X yang Y-nya. Oke, kita udah punya pangkat min 3X kuadrat. Sudah. Dan kita belum punya nih X pangkat 4. Supaya jadi 4, maka 2N min 1-nya harus sama dengan 4. Supaya jadi 4 kan. Nah, maka N-nya berapa? Ya, N-nya kita tinggal selesaikan aja yang ini. 4 tambah 1, jadi 5/2 ya. Nah, berarti bentuk ini adalah gamma dari 5/2. Nih, yaitu sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 5/2 ya. Ini 5/2 dikurangi 1 berapa? Ya, yang ini 3/2 kali 6
dan bentuk yang ini ya, yang di atas. Nah, karena yang ditanyakan adalah bentuk dari ini, bentuk dari integral 0 menuju ta hingga, yang ini ya, yang atas, maka yang ini, yang angka ini itu tidak diperlukan, teman-teman ya. Ya, maka kita tinggal pindahin aja ke kiri. Sehingga bentuk ini, bentuk soal yang ini, yaitu yang sebelah kanan, yang ininya ya. Nah ini, itu tinggal memindahkan aja yang 3 pangkat 3 per 2 kali 6-nya ke kiri. Sehingga bentuknya menjadi gamma 5 per 2 per 3 pangkat 3 per 2 kali 6. Beres. Nah, tapi biasanya kalian harus menentukan nilai pasti dari integralnya. Nah, oleh karena itu, kalau kalian dikasih cheat sheet, saran kedua aku adalah untuk mencetak ya, tabel fungsi gamma. Ya, ini. Yang aku dapat dari materi kalian ya ini. Tapi ini nilainya di antara 1 sampai 2 untuk n-nya. Nah, sedangkan 5 per 2 itu kan ya 2,5 ya. Udah nggak masuk interval ini. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Kita menggunakan sifat dari fungsi gamma, yaitu yang kedua yang ini. Kalau n-nya lebih besar dari 2. Nah, maka n plus 1 sama dengan n gamma n. Kita ganti n-nya menjadi 1,5. Kenapa? Karena kita pengen tahu nilai dari 5 per 2. 5 per 2 itu kan sama aja dengan 2,5 ya. Jadi 1,5 ditambah 1 kan 2,5. N-nya 1,5 jadinya 1,5 kali nilai gamma 1,5. Apakah 1,5 sudah masuk ke nilai N nilai gamma di antara 1 sampai 2? Masuk tentunya. Karena kan 1,5 kan di antara 1 dan 2 kan. Jadinya 1,5, kita lihat nilai gamma dari 1,5 adalah yang ini. 0,88623. 88623. Nah, pastinya kalian dikasih kalkulator ya. Silakan hitung ini, lalu masukkan ke sini. Nah, yang bawahnya juga dioperasikan. 3 pangkat 3 per 2. Itu silakan kalian pakai kalkulator aja ya. Jadi hasilnya adalah 1,5 kali 0,88623 per 3 pangkat 3 per 2 kali 6. Nah, saran aku kalau kalian lupa bawa kalkulator, ini aja udah cukup ya. Yang penting kalian tahu nih tabel fungsi gammanya seperti apa. Oke, untuk soal yang kedua kalian bisa explore aja sendiri ya. Mungkin aku cukup saja sampai di sini untuk yang 4. Selanjutnya untuk yang nomor 5 ya. Oke, selanjutnya untuk soal terakhir, nomor 5, mungkin aku akan kasih contoh yang pertama saja, teman-teman ya. Oke, hitung integral berikut menggunakan fungsi beta. Nah, ini juga bisa menggunakan fungsi beta. Untuk pendahuluan fungsi beta mungkin seperti ini. Beta m, n sama dengan integral dari 0 sampai 1 x pangkat m-1 sekian gitu ya. Ini 0 sampai 3 dx per akar 3x min x kuadrat. Oke, lihat ya di sini teman-teman ya. Ada ini bentuk-bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umum fungsi beta. Ada a min y ya. Mungkin aku akan keluarkan dulu teman-teman. Ini akan aku jadikan dua fungsi supaya terlihat sama seperti ini. Ini fungsi pertama, ini fungsi kedua yang ada dalam kurung ya.
yaitu 1 per akar X. Ini kan kalau kita uraikan, akar, jangan di sini ya, akar 3X min X kuadrat itu kalau kita uraikan, jadinya akar X dikali akar, ini X-nya hilang ya, 3 min X. Ini kan jadi bisa pisah ya. Kan kalau dibalikin lagi jadinya kayak gini. Nah ini jadinya 1 per akar 3 min X dx. Kemudian kita bisa lihat untuk fungsi yang pertama 1 per akar X untuk yang ini, dan untuk 1 per akar 3 min X untuk yang ini. Nah baru kelihatan di sini bahwa A-nya adalah 3. Kalian bisa lihat dari sini juga ya, atau dari yang akarnya ya, A-nya 3, berarti kita, oh ya, M samanya berapa nih? Supaya jadi 1 per. Nah ingat dalam eksponen, kalau kita punya kalau kita punya suatu angka, katakanlah B ya, ini angka tetapan, pangkat 3 per 2 itu sama aja dengan akar indeksnya 2 yang bawah B pangkat 3. Atau sifat lainnya, B pangkat min 1 per 3. Sama aja dengan akar dengan indeks, ada negatif ya, berarti jadi 1 per B pangkat 1 per 3. Sedangkan B pangkat 1 per 3 sama aja dengan akar dengan indeks 3 B pangkat 1 ya. Nah, berarti karena ini indeksnya 2, akar X, maka ini sama aja dengan pangkat min setengah, teman-teman. Ya, karena X pangkat min setengah itu sama aja dengan 1 per X pangkat setengah, sedangkan X pangkat setengah sama aja dengan 1 per akar X, sama ya. Nah, begitu pula dengan yang kanannya. Harus min setengah juga, supaya jadi 1 per sekian. Oke, setelah itu kalian bisa menentukan nilai M dan N-nya. Nah, di sini rumusnya adalah M-1 dan N-1. Sedangkan seharusnya M-1-nya kan jadinya min setengah, supaya bentuknya jadi seperti pada soal. Maka ini harus min setengah, sehingga M-nya harus 1 pindahin min setengah, jadi M-nya itu harus setengah. Begitu pula N-nya. Jadi M dan N harus setengah. Nah, sehingga nilai betanya adalah B setengah-setengah. Gitu teman-teman ya. Yaitu 1 per, nih pakai rumus yang ini, 1 per A pangkat M plus N min 1. 1 per A pangkat M-nya setengah, N-nya juga setengah, min 1. Integral dari 0 sampai 3 ya. Tadi A-nya kan 3, terus pakai ini ya. 1 per X, 1 per akar X. 1 per akar X, atau langsung aja anggap biar tahu prosesnya ya. 1 per akar berapa tadi, lupa lagi. 3 min X ya. Oke, tadi kita punya A-nya berapa sih? A-nya tuh tadi kita punya A-nya mana? 3 ya, si A-nya tuh 3. Nah, jadi ini 1 per 3 pangkat setengah tambah setengah 1. Kurang 1, 0. Kali integral 0 sampai 3, kita gabung lagi. Ini dx ya. 1 per akar 3x min x kuadrat. Ini B min setengah, koma setengah. Nah, jadinya 3 pangkat 0 kan 1 ya. 1 bagi 1 tetap 1. Jadi B setengah-setengah, beta setengah-setengah adalah
sama aja dengan integral dari 0 sampai 3 1 per akar 3 X min X kuadrat dx. Jadi jawaban dari integral 0 sampai 3 X, ya inilah pokoknya, itu sama aja dengan beta 1 per 2, 1 per 2. Ini jawaban teman-teman ya. Cuman kalau kalian pengen spesifik, dan seharusnya spesifik, ya karena dosen tuh pengennya yang spesifik, maka kita bisa menggunakan nilai hubungan beta dengan gamma yang tadi ya, bahwa beta m, n harus sama dengan bukan harus ya, gamma m kali gamma n dibagi gamma m ditambah n. Sedangkan kita punya tadi betanya setengah-setengah ya nilainya. Berarti gamma setengah dikali gamma setengah dibagi setengah tambah setengah 1 ya, berarti gamma 1. Kita lihat di sini gamma setengah itu 0,5 ya. Oke, di sini nggak ada. Mungkin aku cari lagi ya. Bentar. Untuk gamma satunya 1 ya. Jadi gamma setengah dikali gamma setengah dibagi 1. Ini sama aja dengan gamma setengah kali gamma setengah. Sebentar aku cari tabel yang setengahnya ya. Oh iya, aku lupa. Mending pakai rumus yang sebelumnya aja teman-teman. Yang gamma dari n plus 1 itu sama aja dengan n dikali gamma n. Ya. Jadi kalau kita pindahin n yang sebelah kanan, jadinya gamma n plus 1 per n. Nah, bagaimana cara mencari setengahnya? Ya, kita tinggal ganti aja n sama dengan setengah. Sehingga gamma dari setengah itu sama dengan gamma dari ini setengah tambah 1, 3 per 2 ya. 3 per 2 berapa? 1,5. Nah, ada ya. 1,5 dibagi setengah. Gamma 1,5 berapa? Ini. 0,88623. 0,88623 dibagi setengah. Atau ini kan bisa pindah ke atas ya. 2 dikali 0,86623. Ya, sekian lah ya. Nah, itu jawabannya. Jadi jawaban dari integral yang dimaksud pada soal pertama adalah 2 dikali 0,88623. Gitu ya. Jadi untuk soal A jawabannya seperti itu. Untuk yang B mungkin kalian bisa cari sendiri ya sambil latihan. Karena ini durasinya udah sangat lama. Jadi mungkin aku akan tutup. Terima kasih kalau udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.